Kecelakaan maut ini terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 2020 dalam tol Cipali kilometer 163. Trip perjalanan ini merupakan trip perjalanan melayani Tuhan dari Jawa Tengah menuju ke Bali dan Jawa Timur. Mereka akan singgah ke tempat-tempat yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu panti-panti asuhan dan panti-panti jompo. Sehari sebelumnya, pendeta pertama Putra Johan berangkat lebih awal dijemput oleh keluarga yang mengundangnya untuk melayani di kota Pekalongan dan bermalam di kota Kudus. Dan keesokan harinya barulah keluarganya menyusul dan berangkat dari Jakarta jam 6 pagi. Mereka sempat berhenti di rest area kilometer 57 untuk sarapan pagi, cek ban dan isi bahan bakar, lalu melanjutkan perjalanannya. Saat berada di kilometer 140, Ibu Angel berkata, nanti kalau ada rest area kita berhenti ya untuk mampir ke toilet, dan Bu Angel akan mengantikan William untuk setir mobilnya. Saat memasuki kilometer 163, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh William Zerak itu tiba-tiba oleng dan tak terkendali. Selagi mobil itu tak terkendali, Zerak berdoa dalam bahasa roh. Mereka semua berteriak nama Yesus. Selagi mobil itu tak terkendali, Zerak berdoa dalam bahasa roh. Mereka semua berteriak nama Yesus. Selagi mobil itu tak terkendali, Zerak berdoa dalam bahasa roh. Mereka semua berteriak nama Yesus. Mobil itu berputar-putar di tengah-tengah jalan tol dan berguling-guling, lalu terhempas di rerumputan di tengah pembatas kedua jalan tol, dan mobil itu berhenti dalam keadaan terbalik. Shalom. Saya Bu Angel. Saya Richie. Saya William. Saya Rehuel. Sekarang kami ingin membagikan tentang peristiwa yang mengerikan yang terjadi pada pagi hari tadi. Kami berempat pergi untuk menyusul Papa yang sedang pelayanan di Semarang. Sekitar di kilometer 140, Tante Angel berkata kepada saya, Zerat, kalau di depan ada pemberhentian, boleh berhenti dulu ya, Tante ingin ke toilet, seperti itu. Dan sekitar di kilometer 162, Rich memberikan pernyataan bahwa
sebentar lagi ada pemberhentian nih, siap-siap untuk berhenti seperti itu. Dan tidak lama setelah itu, kira-kira 1 menitan setelah itu, mobilnya oleng ke kanan, setirnya sangat keras, dan saya sebagai yang menyetir merasakan bahwa ketika ingin ke kiri kan mobilnya itu sangat susah sekali. Dan pada saat itu Tante Angel berkata, Zerat, hati-hati, awas, seperti itu. Dan setir itu dapat ke kiri dan mobil ini bergerak dengan tidak teratur dan berputar-putar dan berguling, sehingga pada saat itu posisi mobil sudah terbalik. Pada saat itu saya dan Richie Nakata duduk di posisi depan menggunakan safety belt, sehingga kami masih tergantung bergantung dengan safety belt tersebut. Tetapi Cece dan Tante Angel yang duduk di belakang sudah terhempas ya, seperti itu. Dan pada saat itu saya terdiam sejenak, dan Tante Angel, Cece bertanya apakah yang lain baik-baik saja, seperti itu. Dan saya berusaha untuk membuka safety belt dan membuka pintu untuk keluar, untuk membantu yang lain supaya bisa keluar dari mobil. Dan puji Tuhan pada saat itu ada beberapa orang supir yang menghampiri dan membantu. Karena ketika saya mencoba untuk membuka pintu yang belakang, yang di bagian CC, gagang pintu tersebut sudah seperti mau copot seperti itu, dan saya berusaha membuka dan tidak bisa. Dan pada saat sopir-sopir tersebut datang, pintu itu langsung terbuka dengan cepat, dan mereka membantu kami. Puji Tuhan, dalam peristiwa hari ini kami semua dapat selamat dan dapat berkumpul lagi bersama-sama. Saat di perjalanan untuk menyusul papa pelayanan, saya merasa mengantuk sehingga saya tidur. Tapi tiba-tiba saya terkaget karena Tante Angel berteriak, "Awas Zerat!" Saya pun tiba-tiba langsung membuka mata karena terkaget, dan yang pertama saya lihat, mobil sudah mengarah ke kanan, hampir menabrak batas-batas yang ada di kanan. Kejadian begitu cepat, yang saya rasakan dan yang saya tahu, mobil tiba-tiba berputar sehingga saya terlempar ke Tante Angel. Tidak berapa lama setelah itu, kira-kira beberapa detik setelah itu, mobil langsung berguling-guling. Saya tidak bisa melihat apapun lagi. Yang saya tahu, mobil sudah guling-guling entah berapa kali. Saat saya membuka mata, ternyata mobil sudah terbalik. Dan saya langsung bertanya kepada Zerat, Richie, Tante Angel, apa mereka baik-baik saja. Puji Tuhan, mereka baik-baik saja, tidak ada luka serius dan tidak ada yang luka sampai berdarah. Saat saya ingin mencoba membuka pintu belakang, pintunya tidak bisa terbuka. Zerat yang berada di depan membuka pintu bagian depan dan ingin menolong saya dengan menarik pintu bagian belakang, tetapi gagang pintu seperti mau copot sehingga dia tidak dapat membuka pintu. Puji Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan mengirim penolongnya, yaitu supir truk. Mereka berhenti dan langsung datang membuka pintu dan mengeluarkan kami dari dalam mobil. Sekian, terima kasih. Tidak ada yang menyangka bahwa kejadian tadi pagi itu kejadian yang sangat tidak diduga dapat terjadi. Sebab kami berangkat pada pagi hari, semuanya
langitnya cerah gitu, kami berangkat semua dengan lancar gitu dari Jakarta, hingga tiba-tiba dalam hitungan detik, bahkan dalam hitungan menit, hal-hal tertentu dapat terjadi dan kejadian dapat berubah secara begitu drastisnya gitu. Di satu, seperti yang sudah disaksikan sebelumnya, di satu baru selisih 1 kilometer gitu, kami masih berbicara tentang rest area-nya lagi 1 kilometer lagi seperti itu. Namun dalam selisih beberapa detik saja tiba-tiba bisa terjadi kecelakaan tadi pagi. Sesungguhnya tidak ada yang menyangka, dan semua itu merupakan kejadian yang sangat mengejutkan bagi kami semua. Dan tentunya bagi kami juga tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi kecelakaan seperti itu. Namun hal yang sangat luar biasa yang saya rasakan tadi pagi adalah meskipun kecelakaan itu terjadi dengan sangat cepat, tidak ada ruang untuk berpikir untuk apapun, namun ketika mobil sudah terbalik dan sudah tergeletak seperti itu, dengan kondisi terbalik, dengan istilahnya kaca depan yang sudah hancur, juga kaca-kaca belakang dan segala macam, satu hal yang pertama saya rasakan yang sangat luar biasa adalah bagaimana kami berempat itu masih dalam kondisi yang sangat baik. Maksudnya tidak ada yang terkena serpihan kaca, tidak ada satu tetes darah pun dari kami berempat, tidak ada gitu. Merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat mengagumkan bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa, sehingga kejadian yang bagi manusia itu sangat fatal, bagi orang-orang sekitar yang kemudian menghampiri juga tentunya sangat kaget karena kondisi mobilnya itu sangat sudah hancur dari segala sisi, dan kaca itu hanya sedikit lagi saja sudah bisa pecah seutuhnya, dan mungkin saya dan Zerat yang duduk di kursi depan itu sudah bisa ya terkena semua gitu tubuhnya, karena posisi kami juga masih stuck dengan seatbelt yang ada gitu. Namun penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Demikian kejadian yang sangat tidak dilihat atau di-expect oleh kami sebagai dan kita semua sebagai manusia itu. Tuhan kadang menunjukkan cara-caranya yang luar biasa. Ketika kejadian itu sesungguhnya terjadi, mungkin sesungguhnya kami sering melihat kejadian di tol gitu, misalnya orang-orang kecelakaan, namun tidak pernah terbayangkan bahwa kejadian itu hari ini dapat terjadi kepada kami juga. Dan begitu pula saya juga belajar hal yang sangat luar biasa hari ini, bahwa meskipun kadang semuanya sudah terkesan sesuai rencana, terdapat hal-hal yang di luar kontrol kita. Dan betapa luar biasanya ketika kita menyadari bahwa kejadian seperti itu adalah sebenarnya salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat nyata. Karena bagi manusia dan ukuran logis apapun, tidak mungkin untuk kondisi seperti itu sudah terguling, terhempas, terlepas dari untungnya tidak ada mobil yang menabrak dan lain sebagainya. Dan juga kami semua dapat mobilnya terbalik di tengah-tengah 2 jalur sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang lain. Dengan kondisi mobil yang sedemikian rupa, tentunya sudah tidak mungkin untuk kami dapat kemudian berada dalam kondisi yang baik gitu. Bahkan apalagi juga hanya dengan mungkin benturan sedikit yang ringan. Karena memang secara apapun ya ketika kami semua sudah berserah dan hanya bisa berdoa. Karena secara ukuran manusia dan prediktabilitas apapun, tentunya hal tadi pagi tidak mungkin untuk kami dapat keluar dari situ dengan keadaan yang sangat sehat dan bisa langsung keluar dan tidak kekurangan suatu apapun. Juga saya menyadari bahwa tidak hanya kepada kami semua, namun penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak ada satu barang pun dalam mobil kami, meskipun itu beling, tidak ada satupun yang pecah. Padahal dengan kondisi mobil yang sudah terbalikan dengan impact yang sangat luar biasa, itu seharusnya semuanya pecah. Dan juga saya menyadari bahwa bagaimana ketika mobil itu terbalik, impact yang seharusnya sangat luar biasa, suaranya terdengar dan kaca pecah, seakan-akan di dalam itu terasa lambat gitu, terasa lambat, dan ada semacam sesuatu yang kemudian melindungi kami dari impact yang luar biasa itu. Jadi mobil itu sudah hancur sedemikian rupa, hanya setitik saja itu sudah dapat memberi pengaruh pada kami semua, namun Tuhan melepaskan kami dari semuanya itu. Pernyataan Tuhan sangat luar biasa. Dan juga satu hal lagi yang saya sangat belajar, sangat luar biasa dari Om Johan juga dari kejadian hari ini adalah bagaimana
di tengah apapun kejadian yang bagi kita manusia di luar batas kontrol kita, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita bisa kontrol, adalah pilihan kita untuk kemudian apakah kita akan menyerah dan kemudian mengalami trauma secara luar biasa, ataupun kita dapat bangkit dan kemudian mencari solusi dari Tuhan. Seperti itu. Hal pagi ini kejadian yang sangat tidak disangka, sangat mengerikan, namun juga menjadi suatu kejadian yang tentunya tidak akan terlupakan dan sangat bernilai untuk mengajarkan kepada kami semua. Dan saya pribadi pun sangat merasa diberkati melalui kejadian pada hari ini, karena dengan kejadian hari ini merupakan reminder yang sangat luar biasa bahwa kehadiran Tuhan itu sangat nyata. Saudara yang terkasih, kalau kami hari ini berempat masih boleh membagikan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup kami, itu bukan karena kuat gagah kami, itu semua karena kasih sayang Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami yang meluputkan kami dari roh maut, saya boleh katakan. Sebab apa yang terjadi tadi pagi itu suatu hal yang sangat membuat kami, boleh katakan itu tidak mudah untuk kami hadapi. Ini satu pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua, saudara yang terkasih. Satu hal yang saya ingat ketika mobil oleng, ketika saya berkata, "Sarah, awas!" Nah saudara, setelah itu dengan cepat, tidak terhitung berapa lama, kemudian mobil itu berputar-putar. Saya masih sempat melihat mobil itu mengarah ke jalan dan kemudian terhempas terbalik. Dan disitulah saya cuma bisa berkata, darah Yesus, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu aja yang bisa saya ucapkan saudara. Sebab tidak dapat kami lakukan apapun di dalam mobil dengan kondisi seperti itu. Entah berapa kali mobil itu terguling-guling setelah berputar-putar dan berguling-guling, saya tidak tahu, tidak dapat menghitungnya. Cuman pada satu titik ketika kami sudah terhenti mobilnya, mobil terhenti, lalu saya melihat kondisi Serat dengan Richie yang ada di depan itu tidak ada respon. Itu membuat saya langsung spontan berteriak dan saya berkata, "Serat, kamu nggak apa-apa Serat, Serat." Tapi tidak ada jawaban karena saya terjepit di kursi, dan waktu mobil berguling itu menghantam kepala saya, dan kemudian saya panggil Serat karena tidak ada respon. Dan saya juga melihat Rit di sebelahnya Serat juga tidak ada respon. Dan kamu kenapa Rit? Nggak apa-apa. Dan kemudian Rehwel masih bilang, "Tante tenang, karena saya melihat posisi Rehwel itu menggantung ke atas gitu. Jadi seperti saya di bawah, Rehwel di sini gitu. Nah jadi ada sedikit menimpa saya. Lalu karena saya tidak bisa bergerak dan kaki saya terjepit, saya hanya bisa berdoa, dan kami semua berdoa dengan bahasa roh. Saya sempat dengar suara dari Serat berdoa bahasa roh. Nah kemudian sedikit lebih tenang. Kemudian seperti yang disaksikan oleh Rehwel bahwa ada pertolongan malaikat yang Tuhan kirim untuk kami, karena posisi saya terjepit di kursi tidak bisa bergerak. Dan kemudian ada seorang bapak-bapak yang turun dari mobil truk untuk menolong kami, dan 2 orang kemudian menarik saya keluar, dan kemudian saya bisa keluar dari mobil itu. Kami berempat bisa keluar dan kami mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, kejadian yang kami sangat tidak pernah menyangka gitu. Sebab dengan perjalanan tadi pagi kami pergi, kami berdoa, dan kemudian kami masih sempat untuk makan sarapan pagi. Tidak pernah ada terlintas apapun perjalanan itu. Sungguh kami tidak pernah mengira hal ini akan terjadi. Nah kemudian kami masih sempat mengabari Pastor Johan yang kemarin sudah berangkat lebih dulu untuk pelayanan di Pekalongan, melayani satu keluarga. Nah saudara, dalam hitungan yang begitu cepat kecelakaan begitu terjadi, tapi satu hal kami melihat Tuhan penyertaannya, perlindungannya sempurna. Tidak hanya bagi kami, tentunya bagi kita semua. Karena kita punya Tuhan Yesus, Dialah yang disebut Juru Selamat. Maka pada hari ini kami berempat boleh diberikan
kehidupan yang lebih lagi untuk melakukan semua perintah dan kehendak Tuhan. Pada saat kejadian mobil berguling-guling, saya sudah berserah dan saya hanya bisa memanggil nama Tuhan Yesus, karena saya merasa itu mungkin udah, kalau Tuhan mau panggil kami, mungkin itu saatnya waktu itu. Kami semua tentu berserah, tetapi Tuhan masih punya rencana yang lain. Saya tahu bahwa Tuhan ada banyak sekali rencana Tuhan yang harus kami kerjakan, kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan. Maka Tuhan memberi kami perpanjangan umur, saya boleh katakan. Dan saudara, kemarin malam selepas pelayanan Peserjohan ada kontak ke saya melalui WhatsApp dan berkata, untuk anak-anak juga saya sebelum berangkat untuk memberkati Kungkung, kami panggil Kungkung, yaitu papa daripada Peserjohan. Nah, pagi-pagi tadi sebelum berangkat kami memang mendatangi Kungkung dan kemudian kami pamit, kami mau berangkat. Rehuel, Richie dan juga Serat juga saya, kami memberkati kepada Kungkung dengan berkat yang datang daripada Tuhan, dan kemudian kami berangkat. Saudara, setelah kejadian itu, satu hal yang saya tangkap dari pesan roh yang disampaikan oleh Pastor John adalah bahwa kami hari ini bisa diselamatkan Tuhan itu semua karena ketaatan. Hanya ketaatan yang bisa menyelamatkan kami. Sebab ada mukjizat itu karena ada ketaatan. Nah saudara, kita boleh belajar hari ini dengan apa yang kami alami, kejadian yang sangat mengerikan, dengan kondisi mobil yang kalau semua orang lihat itu tidak mungkin menyelamatkan kami. Pasti ada kejadian yang fatal sekali, tetapi hanya luka-luka ringan. Rehuel mengalami sakit di punggung, kepala, dan sempat mual-mual ketika kami sedang menunggu proses untuk derek mobil dan juga mengurus administrasi yang ada di pos PJR dan juga kepolisian di Kertajati. Dan kemudian saya merasakan kepala saya di sebelah kiri ini pada saat itu semakin besar, bengkak, dan pusing kepala saya. Kemudian kaki yang sebelah kanan sempat terjepit itu agak susah untuk dipakai jalan, tapi saya percaya Tuhan akan menyembuhkan kami semua, memulihkan kami. Di saat kami tidur, Tuhan juga akan memberkati kami dan memulihkan semua kami. Saudara, satu hal kita belajar bahwa kita harus taat apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Roh Kudus perintahkan untuk kita kerjakan, jangan ditunda tetapi dikerjakan. Sebab di dalam firman Tuhan juga berkata, apabila kita memberkati orang tua, maka kita memperoleh umur yang panjang juga. Saudara yang terkasih, kami sekeluarga juga mengucapkan banyak terima kasih. Ada begitu banyak perhatian, respon yang begitu cepat, dan juga telepon yang tidak ada henti-hentinya, berdering di telepon ministry, dan kemudian WhatsApp begitu banyak. Dan sampai saat ini ketika saya memberikan kesaksian bersama anak-anak, kami belum sempat untuk membalas saudara, sebab kami baru tiba di rumah dan juga baru menurunkan barang-barang karena mobil yang tadi kecelakaan itu diderek. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang seiman, yang begitu perhatian dan selalu mendukung kami di dalam doa, juga mendukung dalam pelayanan Father's Miracle. Dan kami hari ini juga menerima miracle yang luar biasa dari Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih sekali atas semua dukungan doa dan perhatian daripada saudara semua. Kami mohon maaf kalau sampai hari ini, kami sampai detik ini yang ketika kami memberikan kesaksian belum sempat untuk membalas daripada saudara yang mengirimkan WhatsApp ataupun telepon. Tetapi biarlah Tuhan memberkati dan melimpahkan semua berkat kepada saudara-saudara dan keluarga dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Petugas polisi yang datang ke tempat kejadian perkara memandang mereka penuh heran, sebab tidak ada luka sedikit pun pada mereka yang bisa keluar dari rongsokan mobil yang terbalik itu.
Dan petugas ambulans pun tak kalah herannya sebab memandang kepada Ibu Angel, William, Richie dan Renwell penuh kekaguman sebab mereka tidak mengalami luka setetes darah pun dan keadaan mereka sangat baik. Lalu petugas ambulans bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu juga menjemput satu mobil yang kecelakaan di area dekat kilometer 163 itu, bahwa keempat penumpang mobil pribadi itu meninggal dunia semua.